そうか。ごめん。Cerita anime ini dimulai dengan diperlihatkannya 3 orang anak SMA yang tengah menghindari serangan para zombie yang tak terhitung banyaknya. Mereka terus berlari hingga mereka bertiga tiba di atap sekolah yang paling tinggi. Oh iya, di sini juga kita diperlihatkan keadaan sekolah mereka yang sudah dipenuhi para zombie ya teman-temanku. これってなんだよ。なんだってんだよ。 Lalu apa sih yang sebenarnya terjadi? Oke, kalau gitu kita flashback terlebih dahulu kepada MC kita bernama Takashi yang tengah membolos dari pelajaran sekolahnya. Di sini ketika Takashi tengah memikirkan mengenai janji dari teman kecilnya yang bernama Rei mengenai mereka yang akan menikah ketika mereka sudah dewasa nanti. Tapi ya janji hanyalah sekedar janji belaka. Sebab kenyataannya ketika mereka berdua sudah SMA, justru si Rei ini malah berpacaran dengan sahabat Takashi sendiri yaitu Hasashi. Tapi nih di tengah lamunan Takashi tiba-tiba saja Takashi dihampiri oleh seorang wanita mantap pole dilengkapi dengan spek boba jumbo wumbo bernama Saya. バカじゃないの？補習は愚か、留年だってなりかねないんだけど。そっちも同じだろ。 Sedikit pengenalan aja mengenai saya ini ya para penonton. Bisa dibilang saya ini merupakan sosok murid jenius serta lahir dari keluarga bangsawan. Sama seperti Rei, saya juga merupakan teman kecil dari Takashi. Dan roman-romannya nih ya, si saya diam-diam menyukai Takashi. Lencrot. Nah, tujuan saya sendiri mendatangi Takashi ini adalah karena saya ingin menceramahi Takashi yang bolos terus dari kelasnya. Nah, setelah bla 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 keluar di muka, saya pun pergi meninggalkan Takashi. Akan tetapi tak selang lama dari kepergian saya, Takashi melihat di depan halaman sekolahnya ada sesosok pria aneh yang terus-menerus menabrakkan dirinya ke pagar sekolah. Para guru yang melihat pria yang nampak aneh ini tentunya langsung mengambil tindakan dong ya. Tanpa para guru ini sadari, di bagian belakang pria aneh ini nampak ada semacam luka. Namun ketika salah seorang guru mencoba memberikan pelajaran kepada pria aneh tersebut, ちょっと手島先生、過剰な暴力は。 ya, pria aneh ini langsung menggigit guru yang mencoba memberikan pelajaran kepada dirinya hingga membuatnya tak sadarkan diri atau bahkan sampai meninggoy. Tapi apakah menurut kalian masalahnya berhenti sampai sini? Ya, enggak dong ya, karena tak selang lama guru yang tergigit itu bangkit kembali dan langsung menggigit guru wanita yang ya nampak seperti yang di film-film Jepang ya mukanya. 手島先生、よかった。 Takashi yang melihat kejadian ini langsung pergi ke kelas untuk mengajak Rei guna keluar dari sekolah tersebut. Di sini juga Takashi menjelaskan situasi yang terjadi di depan pagar sekolah tadi kepada Hasashi. Rei yang tidak mengerti sama sekali maksud dari Takashi tentunya langsung menolak ajakan dari Takashi ini. Tapi なんなのよもう。いつも何考えてるんだ。 walau, tanpa pikir panjang, tanpa naif-naif klub, di sini Takashi langsung menampar Rei yang sedari tadi banyak omong. So, ya pada akhirnya Takashi, Rei, serta sahabat Takashi sekaligus pacar dari Rei bernama Hasashi pun langsung pergi meninggalkan kelas, serta mempersenjatai diri mereka dengan tongkat baseball serta ujung dari kain pel. Tapi tak lama dari kepergian mereka bertiga dari kelas terdengar sebuah pengumuman dari speaker sekolah yang berbunyi kayak begini nih para penonton.
Nah, para siswa yang mendengar pengumuman mengerikan dari speaker sekolah tentunya merasa panik luar biasa. Hingga mereka semua berlomba-lomba untuk pergi keluar dari sekolah ini. Nah, saking paniknya nih ya, di sini kita juga diperlihatkan tidak sedikit siswa yang mati akibat terdorong serta terinjak-injak. Takashi, Rei, serta Hasashi yang melihat kericuhan ini memutuskan untuk pergi dari sekolah melalui jalur belakang. Karena tidak memungkinkan juga gitu kan jika mereka semua pergi melalui jalur depan sekolah. Tapi saat di tengah perjalanan, mereka bertiga bertemu dengan kepala sekolah yang bertingkah aneh serta berniat menyerang mereka bertiga. Rei yang bisa dibilang ahli dalam ilmu pertombakan dan tusuk-tusukan langsung menusuk jantung kepala sekolah dengan GG-nya. Namun setelah Rei sudah menusuk jantung kepala sekolah, bukannya mati, justru kepala sekolah ini semakin barbar dalam menyerang Rei. Hasashi yang melihat kekasihnya dalam bahaya tanpa babi bu bebo langsung menyerang kepala sekolah tersebut dengan ilmu karate sabuk hitamnya. Akan tetapi iya, meskipun kepala sekolah ini sudah ditusuk jantungnya, bahkan lehernya ini sudah dipatahkan, kepala sekolah tersebut bisa memutarkan kepalanya 180 derajat dan menggigit Hasashi hingga menembus ke pembuluh darahnya. Takashi yang melihat teman-temannya dalam keadaan kesulitan langsung mengambil tindakan dengan mengencrot kepala dari sekolah tersebut hingga membuat kepala dari kepala-kepalanya kepala sekolah pun auto terkencrot-kencrot. Nah, dari sinilah mereka bertiga tahu bahwa kepala sekolah ini sudah berubah menjadi zombie. Bentar, bukan kepala sekolah aja teman-teman yang jadi zombie. Dalam waktu yang bisa dibilang cukup singkat ini, seluruh isi sekolah bahkan kebanyakan dari siswa serta gurunya sudah berubah menjadi zombie. Ya, pokoknya udah kayak neraka lah. 大丈夫よミスさん、もちろん私たちはずっと友達よトシミ。助けてミスさん。離せってんだよ。Balik ke Takashi and Tomodachi. Nah, karena mereka tahu bahwa sekolah sudah tidak aman serta tidak memungkinkan juga bagi mereka keluar dari sekolah untuk saat ini, mereka bertiga pun memutuskan untuk pergi ke atap sekolah. Nah, setibanya di atap sekolah, kita juga dapat melihat dalam waktu yang sekejap, bahkan seluruh kota pun nampak hancur porak-poranda. Ya, setibanya mereka bertiga di atap sekolah inilah yang diperlihatkan di awal scene tadi. Singkat cerita, sore hari pun tiba. Di sini efek gigitan zombie kepala sekolah pun mulai berefek kepada Hasashi hingga akhirnya membuatnya berubah menjadi zombie juga. Takashi yang melihat sahabatnya sudah berubah menjadi zombie pun dengan terpaksa menggetok kepala Hasashi hingga membuatnya pun auto pergi ke isekai mendahului teman-temannya. Takashi. 本当のことなんだ。 Lalu scene pun kini berganti kepada saya serta laki-laki nolem, culun, gendut bernama Hirano. Nah, sama seperti murid-murid lainnya juga, mereka berdua saat ini berusaha untuk terus survive dari serangan para zombie yang saat ini sudah memenuhi sekolah mereka. Nah, beruntungnya saya karena Hirano cupu-cupu gini juga bisa dibilang sangat master dan ahli lah dalam bidang persenjata apian. Yang oleh sebab itu, dengan kemahirannya di sini, Hirano mencoba merakit sebuah senjata dari perkakas-perkakas yang ada. Setelah Hirano selesai dengan rakitannya, kita diperlihatkan Hirano dengan keproannya serta aimbotnya dapat mengheadshot seluruh zombie-zombie yang mencoba menyerang mereka berdua. Di sisi lain kita
Jumbo kali. Wah, bobanya Baba maksudnya Boy. itu. Pokoknya di sini guru UKS yang memiliki boba jumbo wumbo ini sedang dalam keadaan di mana ia akan digebet brutal oleh zombie-zombie di UKS tersebut. Tapi sebelum terjadinya pencoblosan massal, iya, tiba-tiba saja muncullah sesosok wanita mantap lainnya dengan boba gak kalah brutalnya yang menyelamatkan guru UKS mantap pole ini. Oh ya, nama dari guru UKS ini bernama Shizuka. Kalau wanita dengan senjata pedang kayu ini bernama Saeko. Singkat cerita, setelah mereka semua berhasil melewati keadaan hidup dan mati, pada akhirnya di satu titik mereka semua pun bertemu. Nah, dari pertemuan ini pula lah mereka semua sepakat untuk saling bekerja sama guna keluar dari sekolah dan membuat sebuah tim. Iksu! Oh iya, aing hampir lupa nih teman-teman. Selain keadaan sekolah yang kacau serta keadaan kota yang tak kalah kacaunya juga, ternyata dalam waktu kurang dari 1 hari, negara Jepang, Amerika, Rusia, Cina, ya pokoknya seluruh dunia lah ya, sudah terpapar virus zombie mematikan ini. Bahkan sudah membunuh 1/3 populasi dunia. Kalau di Jepang sendiri sih udah 2 juta orang yang tusun. Balik ke cerita. Nah, saat di tengah-tengah perjalanan, Takashi dan teman-temannya pun berhasil menyelamatkan siswa-siswa yang masih selamat. ここから脱出する。一緒に来るか？ Setelah menyelamatkan beberapa siswa, pada akhirnya mereka pun tiba di lobi sekolah. Tapi sayangnya di lobi sekolah tersebut kita semua dapat melihat bahwa sudah banyak sekali zombie-zombie yang berkumpul di situ. Dan tentunya melawan zombie sebanyak ini ya sama aja gitu kan bunuh diri. Tapi tenang, dengan kecerdasan saya pun memberitahu kepada teman-temannya bahwa zombie-zombie ini sebenarnya buta dan hanya peka saja kepada suara. Jadi selama mereka tidak menimbulkan suara yang tak terlalu bising, bisa dibilang aman lah ya untuk melewati para zombie-zombie ini. Tapi yang jadi masalahnya juga, siapa yang berani untuk membuktikan perkataan dari saya tersebut? Nah, karena tidak ada yang berani, maka Takashi lah yang mengajukan diri untuk membuktikan omongan dari saya. Dengan tubuh gemetaran serta ojon yang berkeringat deras, Takashi pun dengan gagah beraninya berjalan seorang diri menghadang kumpulan zombie. Singkat cerita, setelah Takashi berhasil melewati seluruh zombie, teman-temannya pun mengikuti Takashi dari belakang. Pada awalnya sih ini semua berjalan mulus semulus paha bapak kalian ya para penonton, tapi iya sih tol. Yang membawa tongkat panjang ini justru tak sengaja membentur tangga hingga membuat para zombie di seluruh sekolah yang mendengar suara tersebut langsung menghadang Takashi and the gang. Takashi yang mengetahui kondisi saat ini tidak kondusif berteriak kepada seluruh teman-temannya untuk berlari dan selamatkan diri kalian. Ya, Takashi serta teman-temannya sih berhasil selamat ya para penonton, tapi tidak dengan beberapa karakter figuran yang harus rela tusun akibat terkepung zombie. 噛まれたら逃げても無駄。なんでよ。 Singkat cerita, ketika mereka semua sudah di bus serta bersiap untuk pergi dari sekolah tersebut, tiba-tiba saja ada beberapa siswa lainnya yang dipimpin oleh seorang guru laki-laki bernama Shido. Di sini ada sedikit perdebatan antara Rei serta Takashi ya teman-teman. Rei yang meminta kepada Takashi untuk meninggalkan Shido, tapi ya Takashi dengan kenaifannya pun malah menyelamatkan kelompok Shido ini. Aing kasih gambaran sedikit deh mengenai Shido. Di balik wajah kalem dan sok gantengnya si Shido ini bisa dibilang karakter ampas lah. Ya contohnya kayak di scene yang satu ini. 足首をくじきました。ではこれまでですね。 これまでですね。 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 これまで
生き残る価値はありません。 Singkat cerita, pada akhirnya mereka semua pun berhasil keluar dari sekolah tersebut. Di tengah perjalanan, tiba-tiba saja nggak ada angin, nggak ada hujan, si Shido tiba-tiba mendeklarasikan dirinya menjadi pemimpin grup tersebut. というわけって多数決で私がリーダーということになりました。 Rei yang sudah muak gitu kan dengan si Shido ampas ini tanpa banyak basa-basi langsung pergi keluar bus. Takashi yang mengetahui bahwa Rei tengah ngambek pun berniat menyusul Rei serta membujuknya untuk kembali ke dalam bus. Ya setidaknya sampai kota aja lah mereka akan bersama dengan si Shido ampas. Akan tetapi di tengah-tengah bujukan Takashi tiba-tiba saja iya, tiba-tiba saja muncul sebuah bus yang sudah dipenuhi oleh zombie yang menghantam mereka hingga membuat Rei serta Takashi terpisah dari rombongan. Takashi yang mengetahui bahwa mereka berdua tidak mungkin gitu kan bisa pergi lagi ke dalam bus mengatakan kepada Saeko untuk janjian di kantor polisi besok. Dan iya, tak lama dari janji yang sudah dibuat Takashi kepada Saeko pun bus ini auto meleduk. Tapi tenang teman-teman, untungnya Takashi serta Rei berhasil menghindar dari ledakan bus tersebut. Namun tiba-tiba saja Takashi ini diserang oleh zombie yang entah datang dari mana. Namun ya beruntungnya di sini ada Rei yang menyelamatkan Takashi dengan cara menggetok kepala zombie tersebut hingga auto terkencrot. Lalu scene pun berganti dengan diperlihatkannya kondisi jalan yang begitu macet. Di sini juga kita diperlihatkan tingkah Shido Kampang ini yang selalu saja mencari-cari kesempatan dalam kesempitan. 何も心配はいりません。大丈夫。 Balik ke Takashi serta Rei. Kini kita diperlihatkan Takashi serta Rei yang mengendarai sebuah motor untuk UTW ke kantor polisi. Nah, di sini juga kita diperlihatkan kondisi kota yang sudah kacau serta darah di mana-mana akibat wabah zombie yang melanda dunia saat ini. Tapi di tengah perjalanan Rei yang melihat ada mobil polisi serta mayat beberapa polisi itu pun langsung ngelut perlengkapan-perlengkapan yang masih bisa dipakai. Seperti pistol lengkap dengan peluru hingga borgol lengkap dengan kuncinya. どうしたの？なんかずっしりくる。当たり前でしょ。本物だもん。 Singkat cerita, karena motor Takashi habis bensin, maka kini kita diperlihatkan Takashi serta Rei yang mampir dulu layah ke pom mini guna mengisi bahan bakar. Tapi karena mereka berdua saat ini tidak memiliki duit, Takashi pun memutuskan untuk pergi sebentar ke minimarket yang ada di pom mini tersebut guna membobol kasir itu. Nani? やりたい放題ね。 Akan tetapi ketika Takashi mencoba membobol mesin kasir tersebut, tiba-tiba saja ya, tiba-tiba saja si Rei ini disergap oleh seorang pria bertubuh besar dan berkulit hitam dengan adik kecil yang sangat lemah iman. Takashi yang mengetahui bahwa kini Rei dalam bahaya serta bobanya diremas-remas brutal oleh sang pria yang kita panggil saja Bang Bang, tentunya tidak bisa berbuat banyak. Hingga ketika pria lemah iman ini lengah, ガソリンに引火するかもしれねえぞ。女を盗まれるよりはマシだ。 Yap, dengan pistol di tangan Takashi, pria lemah iman berkulit hitam ini pun auto kenok. Nah, akibat bunyi pistol yang menggema ke seluruh penjuru kota, tentunya para zombie-zombie pun langsung mengerubungi pom mini tersebut. Hingga mengakibatkan Bang Bang pun harus pergi ke isekai karena kelemah syahwatannya.
Di tempat serta waktu yang berbeda, kini kita diperlihatkan ada sebuah pesawat yang akan lepas landas. Tapi ya seperti yang dapat kita lihat semua ya para penonton, bahwa di landasan ini begitu banyak sekali zombie-zombie yang berserakan. Adegan pun berlanjut kepada seorang sniper wanita bertubuh mantap jiwa serta seorang asisten snipernya. Dan dengan keproannya, wanita ini pun berhasil dengan easy peasy lemon squeezy-nya membantai para zombie-zombie yang bertebaran di mana-mana itu. から寝転びっぱなしだったのよ。しびれちゃった。俺が揉んでやってもいいよ。私より射撃がうまいならいいけど。 Oh iya, for your information aja ya teman-teman, sniper wanita mantap jiwa serta berbobal jumbo-wumbo ini sebenarnya adalah teman enggak sahabat malahan dari si Yuka Sensei. Ya sama-sama jumbo lah bobanya. Singkat CRT, kini kita diperlihatkan tingkah laku Shido yang makin hari makin aneh. Tapi nih, tingkah aneh dari Shido ini di mata para pengikutnya, Shido itu layaknya seorang pahlawan, bahkan Tuhan malahan yang harus mereka puja-puja. Psycho and the Gang yang lama-lama males juga gitu kan sebesama orang aneh kayak Shido, ditambah jalanan sangat macet brutal, memutuskan untuk keluar dari bus dan berjalan kaki menuju tempat perjanjian mereka bersama dengan Takashi. Ya niat mereka sih supaya lebih cepat aja gitu kan sampai tujuan. Tapi ya bukannya sampai tujuan, justru kini keadaan mereka malah terkepung banyak zombie. Akan tetapi tiba-tiba saja yap, dengan epiknya Takashi serta Rei langsung membantu teman-temannya tersebut. Hingga pada akhirnya mereka semua bisa membunuh para zombie-zombie yang ada. Double tap だぜ福島グッバイ Namun masalah belum selesai sampai sini para penonton, sebab ketika mereka semua akan menyeberangi jembatan, ternyata semua jembatan di kota Jepang sudah diblokade oleh para polisi. Di tengah-tengah kebingungan Babang Takashi dan teman-temannya, tiba-tiba saja si Yuka Sensei angkat bicara mengenai rumah temannya yang kebetulan berada di daerah sini. Yang oleh sebab itu, untuk sementara mereka berenam pun memutuskan untuk beristirahat sejenak lah di rumah teman si Yuka Sensei tersebut. あとね、車も置きっぱなしなの。戦車みたいなの。こんなのよ。 Yeah, boy. Bentar bang, emang tujuan mereka ini mau kemana sih bang sebenarnya? Ya untuk sekarang tujuan mereka ingin pergi memastikan keadaan orang tua mereka masing-masing. Karena rumah orang tua saya serta Takashi pun dekat dari sini. Tinggal nyebrang jembatan doang, auto sampai lah. Oleh karena itu tujuan mereka adalah pergi ke rumah orang tua Takashi atau saya terlebih dahulu. Singkat cerita, pada akhirnya mereka semua pun tibalah di rumah teman dari si Yuka Sensei. ハンピーそれも軍用モデルだ ねえ、戦車みたいでしょ。 Nah, setibanya di sana, para kelompok wanita memutuskan untuk membersihkan badan mereka serta membanding-bandingkan ukuran boba mereka satu sama lain. Boleh ikutan? Stop it. Get some help. Sedangkan Takashi serta Hirano menemukan sebuah harta karun nih, yang mana mereka berdua menemukan banyak sekali senjata ilegal milik dari teman si Yuka Sensei. Oh, Hirano. Contohnya kayak SKS, shotgun, crossbow, serta beberapa senjata ilegal lainnya lengkap dengan full amunisi. Yang tentunya menemukan senjata api dalam keadaan seperti ini sama saja menemukan air dalam panasnya gurun. やっぱりな。だから
Akan tetapi di tengah-tengah kenyamanan serta kemantapan yang Takashi rasakan sekarang, di luar kita diperlihatkan keadaan sudah benar-benar kacau. Seperti pertama, para masyarakat pada demo sebab mereka percaya wabah zombie ini merupakan senjata biologis yang disiapkan oleh pemerintah. Kedua, para polisi yang pusing menahan para zombie yang makin kesini makin banyak. Iya, saking kacaunya, kesatuan polisi Jepang pun udah pasrah lah sama keadaan saat ini. Bahkan komandan polisi Jepang memerintahkan kepada seluruh anak buahnya cukup lakukan sajalah yang terbaik sebisa mereka. Iya, karena dari tadi para gerombolan massa ini terus-menerus berteriak tidak bisa diam, pemimpin polisi yang ada di lapangan pun langsung mengheadshot kepala sang provokator tersebut guna membubarkan para pendemo yang rese ini. Pokoknya udah kacau banget lah cuy keadaan dunia di anime High School of the Dead ini. 橋の中ほどまで行ったらプルを戻せ。そこに入り込んだ奴は無警告で撃つ。強化スキャワー。 Di sisi lain kita diperlihatkan ada seorang pria yang membawa anaknya ke sebuah rumah random untuk meminta pertolongan. Tapi bukannya dikasih pertolongan atau apa gitu ya, si pria ini justru ditusuk oleh sang penghuni rumah karena tidak mau menolong mereka berdua. Oh iya, nama Loli yang sangat imut ini adalah Alice. Nah, Alice yang mengetahui ayahnya sudah pergi ke isekai tentunya merasa sedih bahkan menangis dengan kencang hingga suara tangisan dari si Loli ini memancing semua zombie-zombie yang ada di sekitarnya. Takashi serta Hirano yang melihat kejadian tersebut tepat di depan mata mereka tentunya tidak tinggal diam dong ya. Yang mana di sini Takashi, Hirano serta semua harem Takashi yang mantap jiwa ini pun dengan epik, brutal, serta sangat gagah berani langsung utiwi lah menyelamatkan Loli yang malang ini. Singkat cerita, dengan penuh perjuangan serta pastinya sangat memacu adrenalin, pada akhirnya si Loli bernama Alice ini pun berhasil diselamatkan. Oh iya, kalau kalian penasaran dengan Inu yang selalu bersama dengan Alice, jadi Inu kecil sekecil ojon kalian ini bernama JK ya para penonton. Lancrot, di waktu yang bersamaan kita juga diperlihatkan harem Takashi yang mengambil mobil milik teman Shizuka Sensei yang kita sebut saja mobil tank. 乗るかね もちろん。 Nah, dengan mobil ini pula lah pada akhirnya mereka semua berhasil melewati jembatan dengan cara menyeberangi sungai. Singkat cerita, setelah istirahat sejenak serta mengganti pakaian, mereka semua pun langsung melanjutkan perjalanannya kembali. Pada kota ini, kita diperlihatkan jalanan kota yang terlihat begitu sepi dan damai ya teman-temanku. Bahkan tidak terlihat ciri-ciri adanya serangan zombie sama sekali. Tapi ya kedamaian ini tidaklah berlangsung dengan lama. Karena tiba-tiba 奴らです。距離右前方300。 ワイヤーが張られている。車体を横に向けろ。 Iya, kita diperlihatkan keberadaan para zombie yang ternyata berkumpul pada satu titik. Nah, karena dalam keadaan ini Takashi and the gang bisa dibilang berada di dalam kondisi yang tersudutkan, maka dengan senjata serta amunisi yang ada, mereka semua pun terus-menerus menembaki semua zombie-zombie yang tak terhitung jumlahnya ini. Tapi ya, Takashi dengan IQ yang bisa dibilang sangat pintar luar biasa ya teman-teman, memanfaatkan Rei yang sedang terjatuh sebagai tumpuan Takashi untuk menembaki para zombie-zombie tersebut. Hingga getaran-getaran tembakan yang dihasilkan dari senjata Takashi pun membuat Boba, Jumbo, Wumbo milik Rei ini auto berguncang-guncang luar biasa para penonton. Gacor Kang. Baba Bowie.
Singkat cerita, sore hari pun tiba. Nah, karena stok amunisi mereka sudah mulai habis, Takashi serta Saeko pun mengambil inisiatif untuk memancing para zombie-zombie tersebut dengan memukul besi-besi yang ada, berharap zombie itu bisa menjauh dari teman-temannya yang lain. Namun hasilnya nihil. Zombie-zombie yang mendengar bunyi nyaring yang dihasilkan oleh Takashi serta Saeko sama sekali tidak menghiraukan bunyi tersebut. Hingga di tengah-tengah keputusasaan mereka semua, tiba-tiba saja Minna, sono ba de fuse nasai! iya, kita diperlihatkan kemunculan bala bantuan yang ternyata dipimpin langsung oleh ibu dari saya. Saya yang melihat ibunya masih selamat pun tentunya tak kuasa menahan kebahagiaannya dan langsung memeluk haru ibunya tersebut. Yang kalau dia lihat-lihat, boleh juga sih. Di sisi lain, Takashi serta Saeko yang tidak memungkinkan untuk kembali lagi memutuskan untuk mengambil jalan memutar guna menuju ke rumah saya. Yang tentunya perjalanan Takashi serta Saeko tidaklah semulus paha waifu kalian ya teman-teman. Di sini Takashi serta Saeko banyak sekali melawan para zombie-zombie yang ada di kota tersebut. Singkat cerita, malam hari pun menjelang dan Takashi serta Saeko pun memutuskan untuk istirahat sejenak di dalam sebuah kuil. Nah, di kuil ini nih para penonton abang Nime yang ganteng-ganteng tapi bohong, Takashi yang berdua-duaan dengan Saeko mulai mengeluarkan skill pucak boynya. Saeko yang terus-menerus digempur dengan kepucuk boyan Takashi, pada akhirnya hati Saeko pun mulai luluh dan iya, terjadilah adegan ini, adegan itu, dan adegan penganu-anuan antara Takashi dan juga Saeko. Dan ya, setelah bergoyang-goyang riang semalaman, pagi hari pun tak terasa. Nah, berbekal pedang sungguhan yang Saeko dapatkan di dalam kuil tersebut, serta penggenjotan brutal yang sudah terjadi di antara Saeko serta Takashi, kini kita diperlihatkan Saeko yang menjadi overpower luar biasa. Dan juga apa Saeko? Singkat cerita, pada akhirnya Takashi serta Saeko pun tiba di rumah saya yang terlihat begitu besar dan juga mewah. Bahkan di setiap penjuru sudut rumah saya, kita dapat melihat banyak sekali penjaga-penjaga yang mengelilingi rumah saya itu. Ya, itu semua dibuktikan dengan kemunculan ayah saya yang sangat gagah, berwibawa, dan tegas yang tak segan-segan memenggal kepala anak buahnya yang sudah menjadi zombie di depan seluruh pengikutnya itu. これこそが我々の今なのだ。 Waktu demi waktu pun Takashi dan barudaknya lewati dengan hidup damai di rumah saya. Hingga kedamaian mereka sedikit terusik ketika tiba-tiba saja ini si Shido serta para muridnya ucuk-ucuk datang gitu kan cu ke kediaman saya. Rei yang melihat kemunculan Shido tanpa banyak basa-basi langsung menodongkan senjatanya ke Shido dan tak segan-segan untuk membunuhnya saat ini juga. Keputusan Rei ini pun didukung oleh ayah saya. Jika Rei ingin membunuhnya, bunuh sajalah dan tidak akan ada yang mempermasalahkannya juga kok. Tapi di sini alih-alih Rei membunuh Shido, Rei langsung menurunkan senjatanya sembari mengatakan, それが君の判断なのだな。殺す価値もありませんから。お前は去れ。すでにくだらぬものに染まっている。 Tapi apakah menurut kalian masalahnya benar-benar berakhir sampai sini? Enggak dong ya. Karena kita diperlihatkan ledakan EMP yang terjadi di seluruh penjuru dunia akibat misil yang diluncurkan oleh pihak Amerika. Yang mana akibat ledakan tersebut seluruh barang elektronik, sinyal, kendaraan, serta hal-hal yang berkaitan dengan inframerah tidak lagi berfungsi. Yang oleh sebab itu kini kita diperlihatkan mobil bus yang dikendarai Shido menghantam pembatas rumah saya hingga membuat seluruh zombie mulai berhamburan masuk ke rumah saya dan membuat kekacauan. Dan ya, karena ayah saya tahu bahwa kini Takashi and the gang masih memiliki tujuan untuk mencari keberadaan orang tua mereka, ayah saya pun menitipkan keselamatan saya kepada Takashi. Oikidasai! Papa, Mama, 大好きよ!
Nah, karena mobil yang digunakan oleh Takashi ini bukanlah mobil sembarangan yang sudah dilengkapi dengan perlengkapan anti EMP, maka kini kita diperlihatkan dengan kecepatan tinggi Takashi and the Gang pun keluar meninggalkan kediaman saya yang kini hancur berantakan akibat serangan dari para zombie-zombie. Dan iya, di akhir scene kini kita diperlihatkan Takashi serta teman-temannya yang akan berperang kembali melawan zombie ketika akan menyeberangi jembatan. めんどくさいよ